Hai semuanya, ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah lewati, yaitu saat kita merasa sendirian. Kadang bukan karena kita benar-benar tidak punya siapa-siapa, tapi lebih karena hati kita terasa kosong, sepi, dan penuh dengan suara-suara pikiran yang sulit dijelaskan. Ada orang yang ketakutan dengan kesendirian, merasa itu seperti kutukan, tapi ada juga orang yang justru menemukannya sebagai ruang untuk mengenal dirinya lebih dalam. Kesendirian seringkali memberi kita kesempatan untuk berhenti sebentar dari hiruk-pikuk dunia, menarik napas, dan menatap ke dalam diri sendiri tanpa gangguan. Dalam kesunyian itu, kita bisa menemukan sesuatu yang selama ini mungkin tertutup oleh kebisingan luar. Ketenangan. Tenang dalam kesendirian bukan berarti hidup kita harus sunyi selamanya. Bukan pula berarti kita harus menutup diri dari orang lain atau menolak kehadiran dunia di sekitar kita. Justru sebaliknya, ini adalah tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri, menikmati kebersamaan dengan pikiran kita, dan merasa cukup tanpa harus selalu tergantung pada validasi orang lain. Kita hidup di zaman di mana perhatian jadi komoditas. Setiap hari, pikiran kita dipenuhi notifikasi, berita, opini, dan komentar dari orang lain. Kadang, tanpa sadar, kita jadi haus akan perhatian. Kita ingin dilihat, didengar, dan diakui. Namun, jika kita terus mengejar itu tanpa pernah belajar nyaman sendirian, kita akan merasa kosong, bahkan ketika sedang dikelilingi banyak orang. Kesendirian memberi kita ruang untuk kembali mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kadang, terlalu lama hidup dengan ekspektasi orang lain membuat kita lupa apa yang benar-benar kita mau. Kita sibuk mengejar standar kebahagiaan orang lain, sibuk membandingkan pencapaian, dan sibuk memikirkan bagaimana orang memandang kita. Di saat seperti itu, mengambil jarak dan memberi waktu untuk diri sendiri jadi sebuah kebutuhan. Saat duduk sendiri, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang saya cari? Apa yang membuat saya bahagia? Apa yang sedang saya perjuangkan? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali tenggelam dalam keramaian, padahal jawabannya bisa mengubah cara kita melihat hidup. Banyak orang takut sendirian karena merasa kesepian. Padahal, kesepian dan kesendirian itu berbeda. Kesepian itu adalah perasaan tidak terhubung, merasa kosong, dan merasa dunia meninggalkan kita. Sedangkan kesendirian adalah kondisi ketika kita memilih untuk memberi ruang pada diri sendiri, tanpa merasa kehilangan. Perbedaannya ada di pikiran. Orang bisa saja berada di tengah keramaian tapi tetap merasa sepi, karena hatinya tidak terhubung dengan apapun. Sebaliknya, ada orang yang duduk sendirian di sudut kamar dengan secangkir kopi, menikmati udara pagi, dan merasa begitu damai. Disitulah seni menemukan ketenangan dalam kesendirian, bukan tentang memutuskan hubungan dengan dunia, melainkan membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Kesendirian juga seringkali jadi cermin yang jujur. Dalam kesibukan sehari-hari, kita bisa saja menutupi banyak hal tentang diri kita sendiri. Kita menumpuk rasa sakit dengan kerja. Kita mengalihkan rasa kecewa dengan scrolling media sosial. Kita menutup luka dengan tawa palsu. Tapi ketika kita sendirian, semua topeng itu pelan-pelan lepas. Tidak ada orang lain yang harus kita jaga perasaannya. Tidak ada peran yang harus kita mainkan. Hanya ada kita dan pikiran kita. Awalnya mungkin terasa menakutkan, karena kadang kita menemukan sisi-sisi diri yang selama ini kita hindari. Tapi justru dari sanalah proses penyembuhan dimulai. Ada kalanya kita butuh diam, berhenti berbicara, berhenti membuktikan diri, dan sekadar hadir. Kita bisa duduk di tepi jendela, menatap langit, dan membiarkan pikiran kita melayang bebas tanpa arah. Di saat seperti itu, kita seringkali menemukan jawaban yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Pikiran manusia butuh ruang. Jika terus dijejeli kebisingan, ia tidak sempat memproses perasaan dan pengalaman. Kesendirian memberi ruang itu. Dan saat kita memberi ruang, kita jadi lebih mudah menerima kenyataan bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa kita kendalikan. Dan itu tidak apa-apa. Menemukan ketenangan dalam kesendirian juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai hubungan dengan orang lain. Saat kita nyaman sendirian, kita tidak lagi mencari orang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi kebahagiaan. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, karena kita tahu kebahagiaan itu sumbernya ada di dalam diri sendiri. Hubungan yang lahir dari dua orang yang sama-sama nyaman dengan dirinya sendiri akan terasa lebih sehat. Kita tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak merasa takut ditinggalkan, karena kita tahu kita baik-baik saja dengan atau tanpa kehadiran orang lain. Namun, tenang dalam kesendirian bukan berarti kita memutuskan diri dari dunia. Kita tetap butuh interaksi, dukungan, dan kasih sayang. Hanya saja, kita melakukannya bukan karena takut sendirian, melainkan karena kita memilihnya dengan sadar. Ada perbedaan besar antara membutuhkan seseorang dan memilih seseorang. Orang yang belum berdamai dengan kesendirian
cenderung terus mencari kebersamaan untuk menutupi rasa takutnya. Tapi orang yang sudah menemukan ketenangan dalam dirinya akan memilih siapa yang ia izinkan masuk ke dalam hidupnya, dan itu membuat hubungan menjadi lebih tulus. Kesendirian juga bisa jadi tempat terbaik untuk menemukan makna hidup. Banyak pemikir, penulis, dan seniman besar yang melahirkan karya-karya hebat dari ruang sunyi. Dalam kesendirian, kita punya kesempatan untuk mendengar suara hati tanpa gangguan. Kita bisa menulis, membaca, merenung, atau sekedar menikmati momen kecil sehari-hari. Kadang justru dalam momen sunyi itulah, kita menemukan keindahan hidup yang sering luput karena terlalu sibuk mengejar hal-hal besar. Kita mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian luar biasa, tapi seringkali dari hal-hal sederhana, secangkir teh hangat, lagu lama yang kita sukai, atau hembusan angin sore yang lembut. Kalau dipikir-pikir, tenang dalam kesendirian sebenarnya adalah latihan menerima diri. Menerima bahwa kita tidak perlu sempurna, tidak harus selalu kuat, dan tidak harus selalu baik-baik saja. Saat kita sendirian, kita bisa jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan. Tidak ada tuntutan, tidak ada penilaian. Dari sanalah tumbuh rasa kasih pada diri sendiri, dan itu penting. Sebab kalau kita tidak bisa mencintai diri sendiri, sulit rasanya berharap bisa mencintai orang lain dengan sehat. Ada satu hal yang seringkali kita lupakan ketika membicarakan kesendirian, bahwa setiap orang punya cara berbeda untuk merasakannya. Ada orang yang menemukan ketenangan lewat meditasi, ada yang menikmatinya lewat membaca buku, ada yang menulis, melukis, atau sekedar menatap langit malam. Tidak ada satu resep yang sama untuk semua orang. Kita tidak bisa memaksa diri menenangkan pikiran dengan cara orang lain, karena setiap hati punya iramanya sendiri. Yang terpenting adalah menemukan apa yang membuat kita merasa damai ketika tidak ada siapa-siapa di sekitar kita. Kesendirian adalah seni mendengar suara batin. Dalam kebisingan dunia, suara hati seringkali tenggelam. Kita lebih sering mendengar suara orang lain, pendapat mereka, komentar mereka, bahkan penilaian mereka, daripada mendengar suara diri sendiri. Padahal jawaban dari banyak kegelisahan hidup seringkali ada di dalam diri kita sendiri. Hanya saja kita jarang memberi kesempatan untuk mendengarnya. Saat kita berhenti sejenak, mematikan ponsel, melepaskan sejenak urusan pekerjaan dan duduk sendiri, kita membuka ruang untuk berdialog dengan diri sendiri. Di sanalah sering muncul kesadaran-kesadaran kecil yang mengubah cara kita memandang hidup. Kesendirian juga membantu kita belajar melepaskan. Kita seringkali memaksa diri untuk memegang banyak hal sekaligus. Orang, pekerjaan, impian, ekspektasi, bahkan masa lalu. Kita merasa takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut gagal. Padahal tidak semua hal bisa kita genggam selamanya. Dalam kesunyian, kita diajak untuk belajar menerima bahwa hidup adalah proses yang bergerak. Orang datang dan pergi, kesempatan hadir dan hilang, keadaan berubah, dan itu bagian dari perjalanan. Saat kita bisa berdamai dengan hal itu, kesendirian tidak lagi terasa menakutkan. Sebaliknya, ia jadi ruang untuk menyadari bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menikmati apa yang sedang ada. Ada banyak orang yang takut menghadapi kesendirian karena mereka takut menghadapi dirinya sendiri. Mereka khawatir menemukan sisi-sisi gelap yang selama ini disembunyikan. Mereka takut mendengar suara luka lama yang belum selesai, atau merasa hampa ketika kesibukan tak lagi jadi pelarian. Tapi justru disitulah kuncinya. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk berdamai dengan bagian-bagian diri yang terluka, lemah, dan rapuh. Kita belajar menerima bahwa kita tidak harus selalu kuat. Kita boleh sedih, kita boleh kecewa, kita boleh lelah. Semua itu bagian dari menjadi manusia. Menemukan ketenangan dalam kesendirian juga berarti memahami batas antara diri dan dunia. Di luar sana, akan selalu ada orang yang punya pendapat berbeda, standar berbeda, dan ekspektasi berbeda tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Kalau kita terus-menerus mendengarkan semua suara itu, kita akan tersesat dalam labirin penilaian orang lain. Tapi ketika kita nyaman sendirian, kita lebih mudah menetapkan batas. Kita tahu mana suara yang penting dan mana yang bisa dilepaskan. Kita belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah, karena kita tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak. Kesendirian juga bisa menjadi ruang kreatif. Banyak ide-ide besar lahir dari momen-momen sunyi. Para penulis, seniman, ilmuwan, dan filsuf sepanjang sejarah sering menemukan pencerahan ketika mereka sendirian.
Itu bukan kebetulan. Saat kita sendirian, otak kita punya ruang untuk merenung lebih dalam. Kita tidak lagi hanya bereaksi pada apa yang ada di luar, tetapi kita memproses, menghubungkan, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kadang sebuah ide muncul ketika kita berjalan sendiri, memandangi hujan, atau duduk di teras rumah. Ketenangan memberi otak kesempatan untuk bernafas dan menemukan pola-pola yang sebelumnya tersembunyi. Namun tentu saja, menemukan ketenangan dalam kesendirian tidak terjadi dalam semalam. Itu proses yang butuh latihan. Kita perlu melatih diri untuk diam, untuk berhenti, untuk membiarkan pikiran melambat. Kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil, misalnya mematikan ponsel 1 jam sebelum tidur dan duduk tenang bersama pikiran sendiri. Kita bisa mencoba berjalan tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi, dan membiarkan suara langkah kaki menemani. Kita bisa duduk di kafe sendirian, menikmati kopi tanpa harus sibuk memainkan ponsel. Awalnya mungkin terasa kangkung, tapi lama-lama kita akan menemukan kenyamanan dalam momen-momen sederhana itu. Kesendirian juga mengajarkan kita tentang rasa syukur. Ketika dunia terasa sunyi, kita lebih mudah memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Kita mulai menyadari betapa indahnya suara hujan, betapa damainya cahaya sore yang menembus jendela, atau betapa berharganya satu nafas yang bisa kita hirup tanpa rasa sakit. Ketenangan membuat kita lebih peka terhadap kehidupan, dan rasa syukur itu membawa kebahagiaan yang lebih dalam. Kita jadi sadar bahwa kebahagiaan bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa mampu kita menghargai apa yang ada. Ada satu hal penting yang harus diingat. Tenang dalam kesendirian bukan berarti menutup hati dari dunia. Justru semakin kita nyaman dengan diri sendiri, semakin mudah kita membuka diri pada orang lain tanpa rasa takut. Kita bisa mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa mengharapkan imbalan, dan menerima orang lain apa adanya. Kesendirian mengajarkan kita bahwa kita utuh sebagai individu. Kita tidak butuh orang lain untuk melengkapi kita, tapi kita memilih orang lain untuk berbagi perjalanan. Itulah yang membuat hubungan terasa lebih sehat dan bebas dari rasa saling mengekang. Hidup pada dasarnya adalah tentang keseimbangan. Kita butuh kebersamaan, tapi kita juga butuh kesendirian. Kita butuh mendengar orang lain, tapi kita juga perlu mendengar diri sendiri. Saat kita terlalu lama berada di luar, kita bisa kehilangan diri. Tapi saat kita terlalu lama mengurung diri, kita bisa kehilangan koneksi dengan dunia. Tenang dalam kesendirian berarti menemukan titik tengah itu. Bisa berdiri tegak dengan atau tanpa orang lain, bisa merasa damai di tengah keramaian atau kesunyian. Kalau dipikir lebih jauh, kesendirian sebenarnya adalah guru terbaik tentang arti keberanian. Butuh keberanian untuk duduk sendiri dan menghadapi pikiran-pikiran yang datang. Butuh keberanian untuk melepaskan kebisingan luar dan menatap ke dalam diri. Butuh keberanian untuk menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita, dan itu tidak apa-apa. Tapi begitu keberanian itu tumbuh, kita akan menemukan kebebasan. Kebebasan dari penilaian orang lain, kebebasan dari ekspektasi, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kadang kita lupa bahwa kesendirian bukan sekadar keadaan tanpa orang lain, tapi juga sebuah ruang penyembuhan. Dalam hidup, kita semua pernah terluka. Ada yang disakiti oleh orang lain, ada yang kecewa dengan diri sendiri. Ada pula yang patah hati karena kehilangan. Luka-luka itu seringkali tidak kita sadari karena kita menutupinya dengan kesibukan. Kita bekerja tanpa henti, mengalihkan pikiran dengan hiburan, atau berusaha terlihat bahagia di media sosial. Namun, luka yang tidak pernah disentuh akan tetap ada. Dalam kesunyian, luka-luka itu muncul ke permukaan. Rasanya tidak nyaman, kadang membuat kita ingin lari. Tapi justru disitulah proses penyembuhan dimulai. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk melihat luka itu dengan jujur, tanpa penilaian. Kita belajar menerima bahwa rasa sakit adalah bagian dari hidup, dan tidak ada yang salah dengan merasa rapuh. Kadang kita hanya perlu duduk sendirian, merasakan emosi itu tanpa berusaha menekannya. Menangis kalau perlu, menulis kalau sulit mengungkapkan dengan kata-kata, atau sekedar menarik napas panjang sambil membiarkan dada terasa sesak sebentar. Aneh memang, tapi seringkali saat kita berhenti melawan rasa sakit, kita justru mulai sembuh.
Ada sebuah prinsip sederhana dalam psikologi. Feel it to heal it. Rasakan dulu supaya bisa disembuhkan. Saat kita sendiri, kita punya ruang untuk itu. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di depan siapapun. Kita boleh jujur, boleh rapuh, boleh lelah. Saat kita memberi diri sendiri izin untuk merasakan, kita perlahan membuka jalan untuk memaafkan. Baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Dan memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan membebaskan diri dari beban yang terus kita bawa. Tenang dalam kesendirian juga mengajarkan kita tentang pentingnya berdamai dengan masa lalu. Banyak orang sulit merasa damai bukan karena masa kini yang bermasalah, tapi karena mereka terus terikat pada luka lama. Mereka mengulang-ulang kejadian yang sudah lewat, menyesali keputusan, atau menyimpan dendam yang tidak pernah selesai. Padahal masa lalu tidak bisa diubah. Kita hanya bisa belajar darinya. Dalam kesunyian, kita diajak untuk melihat masa lalu sebagai guru, bukan penjara. Saat kita bisa menerima bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan, hati kita jadi lebih ringan. Selain itu, kesendirian juga memberi kita ruang untuk memahami diri sendiri. Kadang kita terlalu fokus memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa bertanya, sebenarnya saya mau apa? Hidup terlalu singkat untuk hanya menjadi versi orang lain. Saat kita sendirian, kita bisa mengamati pola pikiran kita, keinginan kita, dan ketakutan kita. Kita bisa mengenal batas energi kita, mengenal apa yang membuat kita bahagia, dan mengenal apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dari sana, kita bisa membuat keputusan hidup yang lebih selaras dengan diri sendiri, bukan sekadar ikut-ikutan orang lain. Jika dipikir-pikir, kesendirian adalah waktu terbaik untuk membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Kita belajar mendengarkan tubuh kita, memberi jeda saat lelah, dan menghargai diri tanpa menunggu validasi dari luar. Kita jadi lebih bijak dalam mencintai diri sendiri, bukan dengan cara memanjakan ego, tapi dengan memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Dan ketika kita sudah bisa mencintai diri sendiri, kita akan lebih mudah mencintai orang lain tanpa syarat. Kita tidak lagi menjalin hubungan karena takut sendirian, tapi karena ingin berbagi, bukan mengisi kekosongan. Menemukan ketenangan dalam kesendirian juga membuat kita lebih siap menghadapi kegagalan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada saat-saat ketika usaha kita tidak membuahkan hasil, ada impian yang harus dilepaskan, dan ada orang yang akhirnya harus pergi. Kalau kita tidak terbiasa sendirian, kegagalan bisa terasa seperti akhir dunia. Tapi saat kita sudah nyaman dengan kesunyian, kita tahu bahwa kita akan baik-baik saja. Kita belajar bahwa kehilangan bukan berarti kita hancur, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang diarahkan pada jalan lain. Kita menjadi lebih fleksibel, lebih sabar, dan lebih tenang dalam menerima perubahan. Filosofi hidup juga banyak bicara soal ini. Para filsuf Stoik misalnya, mengajarkan tentang apatheia, bukan berarti tidak peduli, tapi tentang tenang menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang saat kamu berhenti bereaksi pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kesendirian adalah ruang latihan untuk itu. Kita belajar membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang harus kita lepaskan. Semakin sering kita berlatih, semakin mudah bagi kita untuk tetap tenang bahkan ketika dunia di sekitar kita terasa kacau. Bagi sebagian orang, kesendirian juga menjadi waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat dunia bising, doa seringkali jadi rutinitas. Tapi ketika kita sendiri, doa menjadi percakapan yang lebih jujur. Kita bisa mengungkapkan rasa syukur, mengakui rasa takut, dan meminta kekuatan tanpa topeng apapun. Dalam keheningan, kita bisa merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu mendengar bahkan saat tidak ada manusia yang memahami kita. Namun bukan berarti proses menemukan ketenangan ini selalu mudah. Ada kalanya kesunyian justru memunculkan kegelisahan. Kadang pikiran kita terasa semakin bising saat tidak ada distraksi. Itu normal. Justru disitulah prosesnya.
kita sedang belajar menghadapi diri sendiri apa adanya. Seiring waktu, semakin sering kita memberi ruang untuk diri sendiri, semakin nyaman kita berada di dalam kesunyian itu. Ketenangan dalam kesendirian bukanlah hasil, tapi perjalanan. Tidak ada titik di mana kita tiba-tiba sempurna dan tidak butuh siapapun. Kita tetap manusia yang butuh cinta, butuh ditemani, butuh didengar. Bedanya, kita tidak lagi menjadikan itu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Kita menemukan keseimbangan, bisa bahagia bersama orang lain, tapi juga bisa damai sendirian. Kesendirian membuat kita lebih kuat. Bukan kuat karena tidak butuh siapa-siapa, tapi kuat karena kita tahu kita bisa bertahan bahkan saat dunia terasa sepi. Kita jadi lebih bijak dalam memilih hubungan, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih menghargai momen kecil dalam hidup. Kita mulai sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan soal memiliki segalanya, tapi soal merasa cukup dengan apa yang ada. Dan rasa cukup itu seringkali lahir dari keheningan. Hidup seringkali terasa membingungkan ketika kita terlalu sibuk mengikuti arus. Kita terbawa oleh ekspektasi keluarga, tuntutan pekerjaan, dan perbandingan dengan orang lain. Kadang, kita merasa terjebak dalam rutinitas, melakukan banyak hal, tapi kehilangan makna di baliknya. Disinilah kesendirian memainkan peran penting. Saat kita mengambil jeda dari kebisingan dunia, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bertanya, sebenarnya kemana saya ingin pergi? Apa yang benar-benar penting bagi saya? Pertanyaan sederhana ini bisa terasa menakutkan. Tapi justru disitulah awal perjalanan menemukan tujuan hidup. Banyak orang merasa kehilangan arah karena hidup mereka terlalu dipenuhi suara orang lain. Mereka mengejar kesuksesan versi orang tua, mengikuti tren yang dipaksakan media sosial, atau hidup demi mendapatkan pengakuan. Namun, saat kita duduk sendiri, kita bisa menyingkirkan semua suara itu dan mendengarkan suara hati kita sendiri. Tujuan hidup tidak selalu harus besar dan megah. Kadang ia sederhana, ingin hidup damai, ingin bermanfaat untuk orang lain, atau sekadar ingin bahagia tanpa terburu-buru mengejar standar orang lain. Kesendirian membantu kita menemukan kejelasan itu. Selain menemukan tujuan, kesendirian juga melatih ketangguhan mental. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa kehilangan pekerjaan, gagal dalam hubungan, atau menghadapi tantangan besar yang tidak pernah kita bayangkan. Jika kita tidak terbiasa berdiri sendiri, kegagalan bisa membuat kita runtuh. Tapi ketika kita sudah nyaman dengan kesunyian, kita belajar menemukan kekuatan di dalam diri. Kita tahu bahwa kita mampu bangkit, bahkan ketika tidak ada orang yang mendukung. Kita tahu bahwa kita bisa bertahan, bahkan ketika semua terasa berat. Ketangguhan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang terus mau bangkit setiap kali terjatuh. Kesendirian juga melatih kita untuk melihat masalah dengan lebih jernih. Saat emosi memuncak, pikiran kita sering kabur. Kita mudah bereaksi berlebihan, membuat keputusan terburu-buru, atau menyakiti diri sendiri dengan pikiran negatif. Tapi ketika kita memberi waktu untuk diri sendiri, kita memberi otak kesempatan untuk memproses segalanya dengan lebih tenang. Kita mulai bisa membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya sekadar kekhawatiran sementara. Dari sana, kita belajar mengendalikan diri dan menemukan solusi dengan kepala dingin. Ada sebuah filosofi yang mengatakan bahwa kita seringkali terlalu sibuk mengejar kehidupan besar sampai lupa menikmati momen kecil. Kesendirian membantu kita kembali pada kesadaran sederhana itu. Saat kita berhenti sejenak, kita mulai memperhatikan hal-hal yang sering terlewat. Aroma kopi di pagi hari, sinar matahari yang menembus tirai, atau suara burung yang berkicau di luar jendela. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar,
melainkan dari kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya pada apa yang ada sekarang. Menikmati momen sekarang bukan berarti kita berhenti bermimpi atau menyerah pada masa depan. Justru sebaliknya, dengan menghargai apa yang ada saat ini, kita lebih siap melangkah ke depan dengan tenang. Saat kita terburu-buru mengejar apa yang belum ada, kita seringkali kehilangan kesempatan menikmati apa yang sudah ada. Kesendirian membantu kita memperlambat langkah, memberi waktu pada diri sendiri untuk bernafas, dan merasakan kehidupan dengan lebih dalam. Ada satu hal menarik tentang kesendirian. Ia membantu kita menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Kita seringkali terjebak dalam kecemasan karena ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Akan selalu ada hal-hal di luar kendali kita. Saat kita belajar tenang dalam kesendirian, kita lebih mudah menerima kenyataan. Kita tidak lagi melawan setiap halangan, melainkan belajar menyesuaikan diri. Kita mulai melihat bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses belajar. Kita mulai memahami bahwa kehilangan bukan hukuman, melainkan ruang untuk menemukan sesuatu yang baru. Dalam kesendirian, kita juga belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dunia terus-menerus memberi kita pesan bahwa kita harus punya lebih banyak uang, lebih banyak teman, lebih banyak pencapaian. Tapi saat kita sendiri, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya mengejarnya karena orang lain melakukannya? Kita jadi lebih bijak membuat pilihan. Kita belajar bahwa tidak semua yang bersinar itu emas, dan tidak semua yang populer itu cocok untuk kita. Dari sana kita mulai membangun hidup yang lebih sederhana, tapi lebih bermakna. Kesendirian juga memberi kita kesempatan untuk mengenal nilai-nilai kita sendiri. Kita bisa menanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar penting. Keluarga, kebebasan, cinta, kesehatan, atau mungkin ketenangan batin. Saat kita tahu apa yang kita hargai, kita lebih mudah mengambil keputusan dan lebih berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan diri kita. Hidup jadi lebih fokus, lebih terarah, dan lebih jujur pada diri sendiri. Namun, penting juga diingat bahwa tenang dalam kesendirian tidak berarti kita harus menghindari dunia selamanya. Kita tetap makhluk sosial. Kita butuh cinta, butuh interaksi, dan butuh kebersamaan. Bedanya saat kita sudah nyaman sendiri, kita tidak lagi mencari orang lain untuk menyelamatkan kita. Kita menjalin hubungan bukan karena takut sendiri, tapi karena ingin berbagi kebahagiaan. Dan hubungan yang lahir dari kesadaran itu biasanya lebih sehat, lebih kuat, dan lebih tulus. Ada kalanya kita perlu benar-benar berhenti dan merenung. Sejauh mana kita sudah berjalan? Apakah kita hanya mengikuti arus, atau kita benar-benar memilih jalan yang kita mau? Kesendirian memberi kita ruang untuk mengevaluasi diri. Kita bisa melihat kesalahan masa lalu tanpa menghakimi diri sendiri, melihat pencapaian dengan rasa syukur, dan merencanakan masa depan dengan lebih tenang. Evaluasi ini penting supaya kita tidak sekadar hidup, tapi juga benar-benar menghidupi setiap langkah kita. Kalau dipikir-pikir, kesendirian adalah hadiah, bukan hukuman. Ia memberi kita kesempatan untuk mengumpulkan energi, menyembuhkan diri, dan mengenal siapa kita sebenarnya. Kita sering menganggap bahwa kebahagiaan datang dari luar, dari pekerjaan, pasangan, teman, atau materi. Padahal, kebahagiaan sejati lahir dari dalam. Saat hati kita tenang, kita bisa menikmati apapun, bahkan hal yang paling sederhana. Dan kesendirian adalah jalan untuk menemukan ketenangan itu. Kadang, kesendirian justru menjadi satu-satunya ruang di mana kita bisa jujur sepenuhnya pada diri sendiri. Saat orang lain tak melihat, saat tak ada suara yang mendikte, kita bisa benar-benar mendengar isi hati. Ada banyak orang yang tampak bahagia di keramaian, tetapi merasa hampa saat sendirian.
Itu karena mereka terbiasa mencari validasi dari luar, seolah kebahagiaan harus datang dari pengakuan orang lain. Padahal, kebahagiaan yang paling tulus justru muncul ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, saat kita tidak lagi menggantungkan makna hidup pada penilaian orang lain. Tenang dalam kesendirian bukan berarti menolak kehadiran orang lain, melainkan menerima kenyataan bahwa kebahagiaan sejati harus dimulai dari dalam diri. Ada saatnya kita merasa takut pada kesendirian karena seolah kesepian akan menelan kita. Tetapi, perasaan itu sebenarnya muncul karena kita belum terbiasa mendengar suara hati kita sendiri. Kita terlalu sering memenuhi hidup dengan kebisingan, hiburan, percakapan, dan kesibukan, sampai lupa bahwa tubuh dan pikiran kita juga butuh jeda. Jika kita mau memberi ruang untuk diam, kita akan menemukan betapa damainya perasaan saat tak ada yang perlu kita kejar. Tak ada yang perlu kita buktikan. Kita hanya ada, hanya bernapas, dan itu sudah cukup. Rasa tenang itu seperti pelukan lembut yang tak terlihat, menenangkan hati yang sebelumnya gelisah. Kesendirian juga memberi kita kesempatan untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Selama ini, mungkin kita menjalani hidup dengan banyak topeng, menjadi anak yang baik, teman yang lucu, pasangan yang pengertian, atau rekan kerja yang bisa diandalkan. Semua peran itu penting, tetapi kadang membuat kita lupa siapa diri kita di balik semua itu. Dalam keheningan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar kita inginkan? Apa yang membuat kita bahagia? Apa yang selama ini hanya kita lakukan karena ingin diterima orang lain? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu sering terabaikan, padahal jawabannya bisa mengubah hidup. Saat kita jujur pada diri sendiri, kita jadi lebih mudah membuat keputusan, lebih berani mengambil langkah, dan lebih bijak menghadapi hidup. Ada orang yang menganggap kesendirian adalah tanda kelemahan atau kegagalan. Mereka berpikir jika seseorang sendirian berarti dia ditinggalkan atau tidak diinginkan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak orang justru memilih sendiri karena mereka sudah cukup kuat untuk berdiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Tenang dalam kesendirian bukan berarti menutup diri, tetapi memberi ruang untuk memulihkan tenaga, memelihara pikiran, dan merawat hati. Kita perlu waktu untuk menata ulang segala sesuatu, termasuk luka-luka lama yang mungkin belum sempat sembuh karena terlalu sibuk berlari. Dalam kesendirian, kita belajar menerima bahwa hidup tidak harus selalu dipenuhi dengan interaksi dan pencapaian. Terkadang, diam adalah bentuk perawatan diri yang paling dalam. Ada pula momen-momen ketika kesendirian memunculkan rasa syukur. Saat kita tidak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia luar, kita jadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Suara angin yang berbisik pelan, sinar matahari yang menghangatkan kulit, aroma kopi di pagi hari, atau bahkan sekedar napas yang mengalir tanpa henti. Hal-hal sederhana ini sering kita lewatkan ketika terlalu sibuk mengejar sesuatu. Kesendirian mengajarkan kita untuk melambat, untuk menikmati momen tanpa terburu-buru. Kita jadi sadar bahwa kebahagiaan tidak harus selalu datang dari hal besar, justru dalam keheningan kita menemukan rasa cukup. Namun tentu saja, kesendirian bukan berarti kita harus mengasingkan diri selamanya. Hidup tetap butuh koneksi, butuh kasih sayang, dan butuh orang lain untuk berbagi. Perbedaannya adalah, saat kita sudah menemukan ketenangan dalam kesendirian, hubungan dengan orang lain terasa lebih sehat. Kita tidak lagi menjalin hubungan karena takut sendirian, tetapi karena benar-benar ingin terhubung. Kita tidak lagi meminta orang lain mengisi kekosongan dalam diri, karena kita sudah belajar mengisinya sendiri. Dari sini, kita bisa mencintai tanpa rasa takut kehilangan, memberi tanpa berharap imbalan, dan menerima tanpa syarat. Ketenangan batin membuat kita bebas mencintai dengan cara yang lebih tulus. Di sisi lain, kesendirian juga memberi ruang bagi kita untuk memulihkan diri dari luka masa lalu. Ada banyak dari kita yang masih membawa beban emosi lama, kekecewaan, penolakan, atau kehilangan. Saat kita terus berbaur dengan orang lain, terkadang luka itu tidak pernah sempat kita hadapi. Kita menutupinya dengan tawa, kesibukan, atau pencapaian. Padahal, di dalam hati luka itu masih ada. Dalam kesendirian, kita dipaksa untuk melihatnya, merasakannya, dan perlahan belajar melepaskannya. Proses ini mungkin tidak selalu nyaman, tetapi justru di sanalah letak penyembuhan yang sesungguhnya. Kita belajar memaafkan diri sendiri, menerima masa lalu, dan berdamai dengan kenyataan. Ada satu hal penting yang sering dilupakan orang.
Ketenangan bukan berarti ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk tetap damai di tengah masalah. Hidup akan selalu membawa tantangan, tetapi saat kita nyaman dengan kesendirian, kita lebih kuat menghadapinya. Kita jadi punya waktu untuk berpikir jernih, menimbang pilihan, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Kesendirian memberi jarak antara kita dengan kebisingan dunia, membuat kita bisa melihat persoalan dengan perspektif yang lebih luas. Kita jadi tidak mudah terhanyut oleh emosi atau terburu-buru bereaksi. Ketenangan batin membuat kita lebih sabar, lebih bijak, dan lebih tangguh. Kalau dipikir-pikir, kesendirian juga mengajarkan kita seni menikmati waktu. Dalam kebersamaan, waktu terasa cepat berlalu, tetapi dalam kesendirian, kita belajar menghargai setiap detik. Kita bisa menghabiskannya untuk hal-hal yang membuat hati bahagia, seperti membaca, menulis, mendengarkan musik, atau sekedar merenung. Kita jadi lebih mengenal diri sendiri melalui aktivitas-aktivitas sederhana ini. Perlahan, kita menyadari bahwa waktu sendirian bukanlah waktu yang terbuang, melainkan investasi untuk jiwa kita sendiri. Saat kita kembali ke dunia luar, energi kita terasa lebih utuh, lebih segar, dan lebih siap menghadapi apapun yang menanti. Kadang kita lupa bahwa kesendirian adalah ruang aman, tempat kita bisa merasakan seluruh emosi tanpa perlu menyembunyikannya. Di tengah kesibukan dan interaksi sosial, seringkali kita merasa harus terlihat kuat, bahagia, dan penuh semangat. Kita takut menunjukkan sisi rapuh karena khawatir dianggap lemah. Namun, ketika sendirian, kita tidak perlu berpura-pura. Kita bisa menangis tanpa ditanya alasan, bisa tertawa tanpa merasa aneh, dan bisa jujur pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kita rasakan. Kesendirian memberi kita kebebasan untuk melepas semua topeng dan menghadapi perasaan yang selama ini kita simpan rapat-rapat. Di momen inilah kita menemukan keberanian untuk menerima diri apa adanya. Ada masa-masa di mana kesendirian justru membantu kita menemukan arah hidup. Dalam kebisingan dunia, seringkali kita mengikuti arus, mengambil keputusan karena tekanan, atau menjalani sesuatu hanya karena orang lain melakukannya. Tapi saat kita menarik diri sejenak dan memberikan ruang untuk berpikir, kita bisa melihat dengan lebih jelas apa yang benar-benar kita inginkan. Kita jadi bisa membedakan mana yang datang dari keinginan hati dan mana yang sekedar ikut-ikutan. Kesendirian menjadi tempat kita menyusun ulang prioritas, mengatur ulang langkah, dan merancang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Itu membuat kita lebih mantap melangkah, bukan karena kita yakin segalanya akan mudah, tetapi karena kita tahu apa yang kita pilih. Tenang dalam kesendirian juga berarti belajar menikmati keheningan. Kita hidup di zaman di mana kebisingan begitu mudah ditemukan. Suara notifikasi, percakapan media sosial, berita yang tiada henti, dan ekspektasi yang datang dari segala arah. Semua itu membuat pikiran kita penuh sesak tanpa kita sadari. Maka, memberi diri waktu untuk diam adalah bentuk hadiah yang luar biasa. Keheningan memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat dan hati untuk bernapas. Saat kita duduk sendiri tanpa gangguan, kita bisa merasakan betapa berharganya ketenangan itu. Dalam keheningan kita menyadari bahwa kita tidak harus selalu produktif, tidak harus selalu menjawab pesan, dan tidak harus selalu mengikuti apa yang dunia harapkan. Ada kekuatan dalam berhenti sejenak dan hanya membiarkan diri kita ada. Tentu, ada perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Kesendirian adalah pilihan, sedangkan kesepian adalah perasaan hampa karena merasa tidak terhubung dengan siapapun. Saat kita sudah nyaman dengan diri sendiri, kesendirian tidak lagi menakutkan. Justru itu menjadi tempat kita menemukan rasa damai yang sulit didapatkan di tengah keramaian. Kita mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keberadaan orang lain, melainkan dari cara kita merawat diri sendiri. Kesendirian membantu kita memahami bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak teman yang kita punya, atau seberapa sering orang lain memvalidasi kita. Kita cukup berharga hanya dengan menjadi diri sendiri. Ada kalanya, saat sendirian, kita justru lebih dekat dengan diri spiritual kita. Bagi sebagian orang, kesendirian adalah ruang untuk berdoa, merenung, dan menyambungkan diri dengan Tuhan. Saat tidak ada suara lain yang mengganggu, hati menjadi lebih jernih untuk mendengar pesan-pesan yang selama ini terabaikan. Dalam diam,
Kita belajar bersyukur atas apa yang dimiliki, memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan memaafkan kesalahan diri sendiri. Ketenangan batin seringkali lahir dari momen-momen hening seperti ini. Kita belajar bahwa tidak semua jawaban ada di luar diri. Sebagian jawabannya justru kita temukan ketika kita berani diam dan mendengarkan. Kesendirian juga memberi kita kesempatan untuk memulihkan tenaga setelah terlalu lama menjadi segalanya untuk orang lain. Di kehidupan sehari-hari, kita sering merasa harus hadir untuk banyak orang, keluarga, teman, pasangan, pekerjaan, bahkan orang asing. Kita memberi, mendengar, membantu, dan peduli. Tapi tanpa sadar, kita kadang melupakan diri sendiri. Jika kita tidak memberi waktu untuk berhenti dan mengisi ulang energi, kita bisa kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Dalam kesendirian, kita belajar memberikan kasih sayang pada diri sendiri. Kita merawat tubuh, menenangkan pikiran, dan memberi ruang bagi hati untuk beristirahat. Dengan begitu, saat kembali ke dunia luar, kita hadir dengan energi yang lebih utuh dan cinta yang lebih tulus. Menemukan ketenangan dalam kesendirian juga membuat kita lebih bijak dalam melihat hubungan dengan orang lain. Kita tidak lagi merasa harus memaksa diri untuk bersama orang hanya demi menghindari rasa sepi. Kita memilih hubungan yang sehat, bukan sekedar ramai. Kita belajar membedakan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir saat butuh. Dalam proses ini, kita mungkin menghilangkan beberapa orang, tetapi kita juga menemukan makna koneksi yang sesungguhnya. Hubungan yang dibangun dari ketenangan batin akan terasa lebih tulus, karena kita tidak lagi mencari orang untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk berbagi kebahagiaan. Selain itu, kesendirian membuat kita lebih peka terhadap diri sendiri. Kita jadi sadar saat tubuh mulai lelah, saat pikiran terlalu penuh, atau saat hati butuh perhatian. Kita belajar mengenali tanda-tanda yang sebelumnya kita abaikan karena terlalu sibuk. Kesadaran ini membuat kita bisa merawat diri dengan lebih baik. Kita jadi lebih bijak dalam mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan mengelola energi. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan fondasi untuk bisa mencintai orang lain dengan lebih sehat. Jika dipikir lebih jauh, kesendirian adalah sebuah proses pendewasaan. Tidak semua orang bisa nyaman sendiri, karena butuh keberanian untuk menghadapi diri sendiri apa adanya. Namun, saat kita berhasil menemukan ketenangan di dalamnya, kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bebas. Kita tidak lagi bergantung pada opini orang lain untuk merasa berarti. Kita tidak lagi takut kehilangan, karena kita sudah tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Kesendirian mengajarkan kita tentang kemandirian emosional, tentang bagaimana berdiri kokoh tanpa harus menunggu dukungan dari luar. Dan saat kita sudah sampai di tahap ini, kita akan menyadari betapa berartinya perjalanan yang kita lalui. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika kita membicarakan tentang kesendirian, kemampuan untuk mengenali diri sendiri secara lebih dalam. Saat kita jauh dari kebisingan dunia luar, kita diberi kesempatan untuk menatap cermin batin kita sendiri. Kita bisa melihat segala hal yang sebelumnya terabaikan, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Terkadang ini adalah proses yang tidak nyaman, karena kita akan berhadapan dengan sisi-sisi diri yang selama ini kita hindari. Ketakutan, kegagalan, kekecewaan, dan penyesalan. Namun, disitulah letak kekuatan kesendirian. Dengan berani menghadapi semuanya, kita perlahan-lahan belajar menerima diri apa adanya. Penerimaan ini bukan berarti kita berhenti berusaha menjadi lebih baik, melainkan memahami bahwa kita layak dicintai meskipun belum sempurna. Ketenangan dalam kesendirian juga membantu kita menyadari betapa berharganya waktu. Saat kita sendirian, kita tidak perlu menyesuaikan diri dengan ritme orang lain. Kita bebas menentukan apa yang ingin dilakukan, kapan ingin berhenti, dan bagaimana ingin menghabiskan setiap detik. Perlahan-lahan, kita belajar menghargai setiap momen tanpa harus merasa dikejar-kejar oleh ekspektasi. Kita menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari, melainkan seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Dalam kesendirian, kita bisa memberi ruang untuk hal-hal sederhana yang membuat bahagia, secangkir teh hangat, membaca buku favorit,
mendengarkan musik yang menenangkan, atau sekedar menatap langit senja. Hal-hal kecil inilah yang seringkali justru memberikan kebahagiaan paling murni. Ada pula momen di mana kesendirian membantu kita mengurai kekusutan pikiran. Saat berada di tengah keramaian, seringkali sulit untuk mendengar suara hati karena terlalu banyak suara lain yang mempengaruhi kita. Orang-orang memberikan pendapat, media sosial memunculkan perbandingan, dan lingkungan menuntut kita untuk terus maju tanpa henti. Akibatnya, kita kehilangan arah dan merasa lelah. Tetapi ketika kita memberi ruang untuk menyendiri, pikiran menjadi lebih jernih. Kita bisa menimbang pilihan dengan tenang, melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas, dan menemukan solusi yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Dalam keheningan, kita belajar bahwa jawaban terbaik seringkali sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita hanya perlu diam untuk mendengarnya. Kesendirian juga melatih kita untuk menemukan makna dalam kebebasan. Saat kita nyaman dengan diri sendiri, kita tidak lagi merasa harus memaksakan diri untuk selalu bersama orang lain demi terlihat baik-baik saja. Kita tidak lagi takut dianggap aneh karena menikmati waktu sendiri. Justru kita belajar bahwa kebebasan sejati datang ketika kita tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Kita tidak lagi merasa harus selalu tampil sempurna atau memenuhi ekspektasi orang lain. Kita menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, membuat pilihan berdasarkan apa yang benar-benar penting, bukan karena tekanan sosial. Kebebasan ini memberikan rasa lega yang tak ternilai, seolah kita akhirnya bisa bernafas lebih dalam. Namun tenang dalam kesendirian bukan berarti menolak kehadiran orang lain. Justru ketika kita sudah damai dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat dan bermakna. Kita tidak lagi mencari orang hanya untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi kebahagiaan yang sudah ada. Kita tidak lagi bergantung pada cinta orang lain untuk merasa berharga, karena kita sudah menemukannya dalam diri sendiri. Saat hati kita penuh, kita bisa memberi dengan tulus tanpa merasa kehilangan apapun. Hubungan seperti ini lebih kuat dan lebih jujur, karena dibangun atas dasar rasa cukup, bukan rasa kurang. Ada satu hal lain yang menarik. Kesendirian bisa menjadi guru terbaik dalam hal melatih kesabaran. Saat sendirian, kita sering dihadapkan pada momen-momen yang menantang. Rasa bosan, rasa tidak nyaman, bahkan rasa takut menghadapi diri sendiri. Tapi justru disitulah kita belajar menerima bahwa hidup tidak selalu penuh warna. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk diam. Kita belajar menikmati proses tanpa tergesa-gesa, belajar berdamai dengan ketidakpastian, dan belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kesabaran ini ketika tumbuh akan sangat membantu kita menghadapi tantangan hidup di kemudian hari. Kesendirian juga membuat kita lebih peka terhadap dunia di sekitar. Saat tidak terganggu oleh percakapan dan aktivitas yang tak ada habisnya, kita jadi lebih mampu merasakan detail kecil yang sebelumnya terlewat. Kita bisa mendengar suara hujan yang jatuh perlahan, merasakan aroma tanah basah setelah badai, atau melihat cahaya matahari yang menembus dedaunan. Hal-hal kecil inilah yang seringkali justru memberikan kebahagiaan paling murni. Lebih jauh lagi, kesendirian memberi kita kesempatan untuk mengatur ulang mimpi dan tujuan hidup kita. Kadang kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang orang lain harapkan, bukan apa yang benar-benar kita inginkan. Kita mengejar pekerjaan tertentu karena dianggap bergengsi, memilih gaya hidup tertentu karena takut dianggap berbeda, atau mengikuti arus karena tidak ingin tertinggal. Tetapi ketika kita mengambil waktu untuk menyendiri, kita bisa mengevaluasi ulang semua itu. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar membuatku bahagia? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita mulai menemukan keberanian untuk mengambil jalan yang sesuai dengan hati meskipun berbeda dari kebanyakan orang. Pada akhirnya, menemukan ketenangan dalam kesendirian bukan berarti kita berhenti mencari kebahagiaan di luar diri, melainkan kita belajar bahwa sumber kebahagiaan utama sudah ada di dalam. Kita tidak lagi mengejar sesuatu hanya karena orang lain melakukannya. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk selalu terlihat baik-baik saja. Kita menerima bahwa hidup punya ritmenya sendiri, dan kita belajar mengikuti alur itu dengan lebih bijak. Saat kita berdamai dengan diri sendiri,
kita akan menemukan bahwa dunia tidak lagi terasa sesempit dulu. Kita bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian, dan saat bersama orang lain, kita hadir dengan hati yang lebih utuh. Kadang, tenang dalam kesendirian itu bukan soal menunggu orang yang tepat datang, tapi tentang belajar mencintai diri sendiri lebih dulu. Ada banyak orang yang berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dari orang lain, entah itu pasangan, teman, atau keluarga. Padahal, pada akhirnya, orang yang paling bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Saat kamu mulai mengenal diri sendiri, mengenali kelebihan dan kekuranganmu, serta menerima semuanya dengan lapang dada, kamu akan merasa jauh lebih ringan. Kesendirianmu tidak lagi terasa seperti hukuman, tapi justru jadi ruang yang nyaman untuk bertumbuh. Karena jujur saja, hidup akan terasa jauh lebih damai kalau kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Inilah keindahan dari kesendirian. Kamu punya ruang dan waktu untuk menemukan makna hidup sesuai versimu, tanpa intervensi atau penilaian orang lain. Ada saatnya kita merasa iri melihat orang lain terlihat bahagia bersama orang-orang di sekitarnya. Tapi sebelum membandingkan hidupmu dengan hidup mereka, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Bisa jadi kamu merasa kesepian bukan karena tidak punya orang di sekelilingmu, tapi karena kamu belum benar-benar terhubung dengan dirimu sendiri. Kesendirian memberimu kesempatan untuk berhenti sejenak, menenangkan kepala, dan mengenali apa yang selama ini kamu inginkan. Banyak orang yang punya banyak teman tapi tetap merasa hampa. Ada juga yang hidup sendiri, namun hatinya tenang dan penuh syukur. Itu menunjukkan bahwa ketenangan tidak selalu datang dari banyaknya orang di sekelilingmu, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ketenangan dalam kesendirian juga berarti melatih kemampuan untuk menikmati momen kecil dalam hidup. Sesuatu yang mungkin dulu kamu anggap sepele, seperti menyeruput kopi di pagi hari, mendengarkan suara hujan, atau membaca buku, bisa terasa begitu berharga saat kamu benar-benar hadir di dalamnya. Kita sering lupa menikmati hal-hal sederhana karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar. Padahal kebahagiaan kadang tersembunyi di antara hal-hal kecil yang selama ini terabaikan. Kesendirian memberimu ruang untuk memperlambat langkah, merasakan setiap detail, dan bersyukur atas apa yang kamu punya sekarang. Namun, ketenangan dalam kesendirian bukan berarti menutup diri dari dunia. Justru dengan memahami diri sendiri lebih dulu, kamu akan lebih bijak memilih orang yang layak kamu beri akses ke hidupmu. Kamu jadi tahu mana hubungan yang sehat dan mana yang hanya menguras energi. Dengan begitu, saat kamu akhirnya membuka diri pada orang lain, kamu melakukannya bukan karena takut sendirian, tapi karena kamu benar-benar ingin berbagi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan dari mereka. Ini membuat hubunganmu dengan orang lain jadi lebih tulus dan sehat, karena dasarnya bukan rasa takut kehilangan, tapi rasa cukup. Kalau kamu sedang merasa terjebak dalam kesepian sekarang, ingatlah satu hal, kesendirian dan kesepian itu berbeda. Kesepian adalah saat kamu merasa hampa meskipun dikelilingi orang banyak, sementara kesendirian adalah saat kamu memilih untuk menikmati waktumu sendiri. Kamu bisa saja sendiri tanpa merasa kesepian, dan kamu juga bisa merasa kesepian meski punya banyak teman. Perbedaannya terletak pada bagaimana kamu memaknai keberadaanmu sendiri. Saat kamu sudah berdamai dengan dirimu, kesendirian justru menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Salah satu kunci untuk menemukan ketenangan dalam kesendirian adalah menerima diri apa adanya. Banyak orang yang merasa gelisah saat sendirian karena di dalam dirinya sendiri ada pertarungan yang belum selesai. Ada penyesalan di masa lalu, ada ekspektasi yang tidak terpenuhi, ada luka yang belum sembuh. Ketika kamu tidak mau menghadapi dirimu sendiri, kesendirian akan terasa menakutkan. Tapi saat kamu mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna, tidak semua masa lalu harus disesali, dan tidak semua hal bisa dikontrol, kamu akan merasa jauh lebih damai. Penerimaan bukan berarti pasrah, melainkan berdamai dengan kenyataan dan memilih melangkah dengan tenang. Untuk bisa mencapai titik itu, kamu perlu belajar mendengarkan diri sendiri. Caranya sederhana, tapi sering kita abaikan. Kadang,
tubuh dan pikiran kita sudah memberi sinyal lelah, sedih, atau butuh istirahat. Tapi kita memaksa diri untuk terus bergerak demi memenuhi ekspektasi orang lain. Saat kamu sendirian, cobalah berhenti sejenak, tutup mata, dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang? Bisa jadi jawabannya bukan pencapaian besar, tapi sekedar tidur cukup, makan makanan sehat, atau sekedar menarik napas panjang tanpa beban. Hal-hal kecil seperti ini sering menjadi titik awal untuk menemukan ketenangan batin. Di sisi lain, kesendirian adalah kesempatan terbaik untuk melatih mindfulness, seni untuk benar-benar hadir di momen sekarang. Banyak dari kita yang merasa gelisah karena pikirannya selalu melayang ke masa lalu atau masa depan. Kita menyesali hal-hal yang sudah terjadi atau mencemaskan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Mindfulness mengajarkan kita untuk kembali ke saat ini. Salah satu tekniknya sederhana. Fokus pada napasmu. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk, lalu hembuskan perlahan. Saat kamu memusatkan perhatian pada napas, pikiranmu akan lebih tenang. Semakin sering kamu melatih ini, semakin mudah bagimu menemukan ketenangan bahkan di tengah pikiran yang kacau. Selain melatih mindfulness, menulis jurnal juga bisa jadi cara yang efektif untuk mengenal diri sendiri saat sendirian. Ambil buku catatan, tulis semua yang kamu rasakan tanpa menyensor apapun. Tulis ketakutanmu, impianmu, kemarahanmu, bahkan hal-hal yang kamu syukuri. Dengan menulis, kamu memberi ruang bagi pikiranmu untuk bernapas. Kadang apa yang membuat kita cemas bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita menyimpannya sendirian di kepala. Begitu dituangkan ke kertas, beban itu jadi terasa lebih ringan. Ada kalanya, kesendirian juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Saat tidak ada orang lain yang menilai, kamu bisa berhenti berpura-pura. Kamu bisa menangis tanpa takut terlihat lemah, atau tertawa pada hal-hal kecil tanpa perlu penjelasan. Inilah momen di mana kamu bisa mengenali dirimu yang sesungguhnya, tanpa topeng dan tanpa tekanan. Ketika kamu mulai terbiasa menghadapi diri sendiri dengan kejujuran, rasa tenang itu akan datang dengan sendirinya. Namun, menemukan ketenangan dalam kesendirian bukan berarti mengisolasi diri selamanya. Kita semua tetap makhluk sosial. Ketenangan batin akan terasa lebih lengkap ketika kita bisa menyeimbangkan waktu untuk diri sendiri dan waktu untuk orang lain. Bedanya, setelah kamu berdamai dengan dirimu, kamu tidak lagi menjalin hubungan karena takut kesepian. Kamu akan lebih selektif memilih orang-orang yang benar-benar membawa energi positif dalam hidupmu. Kamu akan lebih mudah berkata tidak pada hubungan atau pertemanan yang hanya membuatmu lelah. Karena kamu tahu nilai dirimu dan tidak lagi mencari validasi dari luar. Kesendirian juga memberi kita kesempatan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang menyehatkan baik untuk tubuh maupun pikiran. Misalnya, kamu bisa mulai rutin olahraga ringan, membaca buku, memasak makanan favorit, atau sekedar berjalan-jalan di taman. Aktivitas-aktivitas sederhana ini bisa membantu menjaga kesehatan mental, karena kamu mengisi waktumu dengan hal-hal yang memberi makna. Saat kamu menikmati prosesnya, kamu akan sadar bahwa kebahagiaan ternyata bisa diciptakan tanpa harus bergantung pada orang lain. Ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Kamu boleh merasa rapuh, dan itu tidak membuatmu lemah. Kadang saat kita sendiri, kita dipaksa menghadapi sisi-sisi rapuh dalam diri yang selama ini kita tutupi. Kita merasa takut, cemas, bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi justru disitulah kekuatanmu mulai tumbuh. Dengan menerima kerentanan itu, kamu akan belajar lebih bijak dalam menghadapi hidup. Kamu akan paham bahwa semua orang punya perjalanan masing-masing, dan kamu tidak perlu membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Pada akhirnya, tenang dalam kesendirian bukanlah tujuan akhir, melainkan proses. Ada hari-hari di mana kamu merasa damai, ada juga hari-hari di mana kamu kembali gelisah. Itu normal. Yang penting, kamu belajar kembali pada dirimu sendiri setiap kali pikiranmu mulai kacau. Karena satu-satunya tempat pulang yang paling pasti adalah dirimu sendiri. Dalam psikologi, kesendirian sering dibedakan menjadi dua bentuk,
solitude, dan loneliness. Solitude adalah kesendirian yang dipilih, di mana seseorang menikmati waktunya sendiri untuk refleksi dan pertumbuhan diri. Sementara loneliness adalah kesendirian yang dipaksakan, di mana seseorang merasa terasing dan kosong karena kehilangan koneksi dengan orang lain. Kunci untuk menemukan ketenangan batin adalah mengubah kesendirian yang terpaksa menjadi kesendirian yang sadar. Saat kamu bisa memaknai waktu sendiri sebagai ruang untuk mengenal diri, mengatur pikiran, dan memulihkan energi, kesendirianmu berubah dari penderitaan menjadi sumber kekuatan. Psikolog Carl Jung pernah mengatakan bahwa siapapun yang melihat keluar, bermimpi, siapapun yang melihat ke dalam, terbangun. Saat sendirian, kamu diberi kesempatan untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Banyak orang menghindari kesendirian karena takut menghadapi pikirannya sendiri, tapi justru disitulah letak proses penyembuhan. Saat kamu berani menghadapi bayangan-bayangan dalam dirimu, kegagalan, rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan, kamu akan menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan saat pemahaman itu datang, ketenangan pun mengikuti. Filsuf Friedrich Nietzsche juga punya pandangan menarik tentang kesendirian. Menurutnya, orang-orang yang mampu menemukan kebahagiaan dalam kesendirian adalah mereka yang paling bebas. Karena saat kamu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain, kamu bisa hidup sesuai nilaimu sendiri. Kesendirian memberimu kebebasan untuk menentukan apa yang penting bagimu tanpa terjebak dalam kebisingan dunia luar. Nietzsche bahkan menyebut kesendirian sebagai tempat lahirnya kreativitas, karena di sanalah ide-ide besar sering muncul tanpa gangguan opini dan ekspektasi orang lain. Lalu ada filsafat stoicisme yang banyak mengajarkan tentang bagaimana menghadapi kesulitan hidup dengan tenang. Bagi para stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca, kesendirian bukanlah masalah, melainkan kesempatan. Mereka percaya bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa mengontrol cara kita menanggapinya. Jadi ketika kamu sendirian, yang perlu kamu lakukan bukanlah melawan keadaan, melainkan melatih pikiranmu untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Dengan perspektif ini, kamu akan merasa lebih ringan menjalani hidup karena tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain atau keadaan eksternal. Dari sudut pandang psikologi modern, kesendirian yang sehat juga membantu menjaga keseimbangan mental. Penelitian menunjukkan bahwa memberi ruang untuk diri sendiri dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan fokus, dan membuat kita lebih mampu mengatur emosi. Saat kamu punya waktu untuk merenung dan mengenal dirimu, kamu bisa membuat keputusan dengan lebih bijak. Bahkan banyak psikolog menyarankan praktik me time secara rutin, waktu khusus untuk diri sendiri, entah itu dengan membaca, berjalan-jalan, atau sekedar duduk diam tanpa distraksi. Aktivitas sederhana ini membantu memulihkan energi dan membuatmu lebih siap menghadapi dunia luar. Tapi tentu saja, kita juga harus jujur bahwa kesendirian tidak selalu mudah. Ada masa-masanya di mana pikiran terasa bising, hati terasa kosong, dan perasaan sepi menjadi tak tertahankan. Pada momen-momen seperti itu, penting untuk menerima emosi yang datang tanpa menghakimi. Jangan memaksa diri untuk selalu terlihat kuat atau bahagia. Kesendirian akan terasa lebih ringan ketika kita berani mengakui bahwa kita juga manusia yang butuh dimengerti, termasuk oleh diri kita sendiri. Menangis, merasa sedih, dan merasa rapuh bukanlah kelemahan. Itu bagian dari proses penyembuhan dan pertumbuhan. Salah satu hal menarik tentang kesendirian adalah bahwa di dalamnya sering muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hidup. Kita mulai memikirkan makna kebahagiaan, tujuan hidup, dan siapa sebenarnya diri kita. Filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus melihat kesendirian sebagai titik awal untuk menemukan kebebasan sejati. Menurut mereka, hidup ini absurd karena tidak ada makna bawaan. Kita sendiri yang memberi makna pada hidup kita. Kesendirian memberi ruang untuk menggali pertanyaan-pertanyaan ini tanpa terganggu oleh opini orang lain. Semakin dalam kita mengenal diri kita sendiri, semakin tenang hati kita, karena kita menemukan alasan yang lebih pribadi untuk menjalani hidup. Kalau dipikir-pikir, ketenangan dalam kesendirian juga membuat kita lebih siap untuk menjalani hubungan yang sehat dengan orang lain. Saat kamu tahu bagaimana caranya berdiri sendiri, kamu tidak akan masuk ke dalam hubungan karena takut sendirian. Kamu tidak akan mengorbankan harga dirimu hanya untuk diterima, karena kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Dan dari titik cukup itulah lahir hubungan yang lebih tulus, di mana dua orang saling membagikan kebahagiaan, bukan saling mengisi kekosongan. Pada akhirnya, menemukan ketenangan dalam kesendirian adalah tentang kebebasan batin. Bukan berarti kamu tidak butuh orang lain, tapi kamu tidak lagi bergantung pada mereka untuk merasa lengkap. Kamu belajar menikmati kebersamaan tanpa kehilangan jati diri, dan kamu juga bisa menikmati kesunyian tanpa merasa kosong. Hidup menjadi lebih ringan karena kamu tidak lagi mengejar pengakuan dari luar.